Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lidzatillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang dingin ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita, masih menggerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki kita menuju mushola An-Nur yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sholawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma besok di hari kiamat. Amin. Allahumma shallu ala Muhammad. Baik, kita lanjutkan kajian pada pagi hari ini. Kemarin kita sudah bahas tentang tayamum, ya. Bagaimana tayamum. Sekarang tata cara bertayamum, ya. Tata cara bertayamum. Kemarin bagaimana kita tayamum, apakah boleh setiap saat tayamum atau ada syarat-syarat tertentu bertayamum. Nah, ini sekarang tata cara bertayamum. Adapun tentang tata cara bertayamum terkait dengan hal ini, ada 3 masalah yang menjadi pembahasan pokok dalam topik ini. Yang pertama, batasan tangan yang diusap. Ya, karena tayamum itu mengusap wajah dan tangan. Para ahli ulama fikih berbeda pendapat tentang batasan tangan yang oleh Allah diperintahkan untuk diusap dalam melakukan tayamum berdasarkan firman-Nya surat Al-Maidah ayat 6. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu, maksudnya tanah debu, ya. Mari kita sampaikan. Ayat ini memunculkan 4 pendapat. Pertama,
batas tangan yang harus diusap sama dengan batas tangan yang harus dibasuh dalam wudhu, yakni sampai siku. Ini pendapat yang populer di kalangan para ulama mazhab Maliki, dan ini sama juga dengan pendapat para ulama ahli fikih Amsar. Yang kedua, batasan tangan hanya terbatas pada telapak tangan. Ini pendapat ulama-ulama mazhab Zohiri dan sebagian ahli hadis. Ketiga, yang harus dan wajib diusap hanya 2 telapak tangan saja, sedangkan mengusap sampai siku itu sunnah. Pendapat ini diriwayatkan oleh Imam Malik. Yang keempat, yang harus dan wajib diusap ialah tangan sampai bahu. Pendapat ini sangat aneh karena berasal dari Az-Zuhairi dan Muhammad bin Maslamah. Sumber perbedaan di kalangan para ulama ini adalah istilah aliyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan bahwa ada yang mengatakan membasuh tangan ini ya seperti saat berwudu. Nah, ini sampai 2 telapak tangan kemudian sampai ke siku. Nah, ini biasanya pendapat yang masyhur. Tapi ada pendapat yang mengatakan hanya cukup telapak tangan. Nah, wudu tayamum tapi hanya telapak tangan. Terus ada yang mengatakan yang wajib itu telapak tangan, yang sunnahnya sampai sini. Nah, ini perbedaan pendapat ini mengarah dari tafsir wa'aidikum tentang aliyat tangan. Ya, yang dimaksud tangan itu seperti apa? Nah, tadi dalam penjelasan dari beberapa imam ahli fikih mengatakan ya tangan ya cukup dengan telapak tangan dan sebaliknya. Ada yang mengatakan ya sampai lengan. Nah, ini memang ya beda pendapat, itu hal yang wajar. Tapi kita biasanya mencari yang lebih hati-hati, mana kira-kira yang selamat. Maksudnya ya semua selamat, kita cari yang lebih hati-hati. Mau ngikuti yang mana? Dan kemarin saya sampaikan, Lempang Musa itu baru dan banyak air, enggak perlu kita tayamum. Nanti ilmu-ilmu yang kita bahas, kita pelajari, insya Allah akan berguna saat kita menunaikan ibadah haji atau umroh. Walaupun ya enggak mungkin ya tayamum saat di pesawat, enggak mungkin nanti wudu dengan air karena air di pesawat terbatas. Ya, terus sholat jamak kosong ya nanti saat mabit di Mina. Itu ilmu-ilmu yang kita pelajari selama ini, walaupun kelihatannya tidak ada manfaatnya, tapi suatu saat pasti akan bermanfaat. Nah, ketika nanti di sana, biar kita tidak bingung. Nah, Pak, saya nggak ada keinginan untuk umroh. Itu sing aneh. Karena ada orang berpendapat, aku rak pengen titel haji, aku rak pengen titel umroh. Loh, haji umroh ini ora titel, tetapi sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan keislaman kita. Seperti itu. Jadi tidak usah berkecil hati. Oh, tidak mungkin. Loh, kalau Allah sudah menghendaki, insya Allah akan terlaksana. Jadi disampaikan aliyat itu tangan, bisa berarti telapak tangan saja, dan ini arti yang paling sering digunakan. Aliyat bisa berarti telapak tangan berikut lengan bagian bawah, dan aliyat juga bisa berarti telapak tangan berikut lengan bagian atas. Nah, ini perbedaan pendapat
Kalau orang ditanya, tangan itu yang mana? Kalau tangan, ya biasanya tangan sampai lengan gitu. Tangan bukan sekedar epek-epek saja, bukan sekedar otot saja, bukan sekedar sampai tangan saja, sampai lengan bagian bawah. Tapi biasanya tangan itu ya tangan yang bagaimana gitu. Tangan ini memang perbedaan penafsiran aliyat atau tangan tadi. Kedua, adanya perbedaan hadis yang berbeda-beda yang terkait dengan masalah ini. Pertama, hadis masyhur yang semua sanadnya sahih. Riwayat Ammar, "Innama yakfika an tadriba biyadika tsumma tanfukhu fiha, tsumma tamsahu biha wajhaka wa kaffaika." Sesungguhnya kamu cukup memukulkan tanganmu dan setelah ditiup kamu usapkan ke wajahmu dan sepasang telapak tanganmu. Ini dasar hadis yang mengatakan tangan cukup dengan telapak tangan. Hadis yang kedua, hadis yang sebagian sanadnya juga diriwayatkan oleh Ahmad. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Wa antam saha yadaika ilal mirfaqaini." Hendaklah kamu usap kedua tanganmu sampai siku. Nah, ini sama-sama yang meriwayatkan Ammar. Terus hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "At-tayammumu dzarbatani, dzarbatun lil wajhi wa dzarbatun lil yadaini ilal mirfaqaini." Tayamum itu dua pukulan, satu pukulan untuk wajah dan satu pukulan untuk sepasang tangan sampai siku. Maksud pukulan ini bukan plek-plek, bukan, tapi diusapkan ya. Kalau kita pakai air itu kan dibasuh ya, tapi kalau dengan debu cukup diusap merata seperti ini ya, tidak plek-plek gitu. Lalu tidak debu banyak diusap-usap di wajah kayak pedaan, bukan seperti itu, bukan. Cukup tangan plek. Nah, kemudian bahkan ditiup, dianjurkan ditiup, tidak ini nempel tangan kita pas berkeringat nempel banyak ini kayak pedaan, bukan seperti itu, tapi malah ini disuruh untuk ditiup agar ya memang debu-debu halus. Bahkan mungkin kalau di pesawat itu tidak kelihatan. Nah, kalau di sini ini banyak debu ini karena ada sedang proses pembangunan ya. Ini sudah bagus sebenarnya. Ini jelas di mana-mana itu ada debu. Wah, nggak mungkin tempat saya steril. Loh, itu aja cukup untuk tayamum gitu loh. Paham ya untuk tentang tayamum, tentang ini cara mengusapan, cara mengusapkan ke wajah, mengusapkan ke tangan, ya. Ya tidak seperti kita membasuh wajah dengan air, tidak, ya, cukup ini sekali saja. Dan tangan juga ya boleh dari atas bawah gini boleh, boleh dari gini ke gini juga boleh. Jadi fleksibel. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis senada diriwayatkan dari sanad Ibnu Abbas dan sanad lain. Mayoritas ulama ahli fikih lebih mengunggulkan kedua hadis terakhir ini daripada hadis Ahmad, karena keduanya juga didukung oleh kias, yakni kias tayamum pada waktu wudu dengan dasar kias pula. Maka mereka mengartikan ayat sebagai telapak tangan yang sebenarnya lebih dekat pada arti telapak tangan berikut pergelangan tangan. Bila ada ulama ahli fikih yang berpendirian bahwa kedua, maka tadi sama-sama benar dan kuat sehingga tidak ada yang diunggulkan. Berarti mereka telah melakukan kesalahan. Sebab walaupun kata ayat memiliki makna bersama,
tetapi yang asli dan hakiki ialah bermakna tangan. Ya, tinggal kita mengartikan tangan seperti apa. Ya, kita tangan ya seperti itu. Maksudnya kita nganut pengertian tangan. Kalau tangan panjangan, aku tangan kita telapak tangan tok ya wis, nganut itu aja. Tapi tangan singgian tangan ya sampai siku ya, sampai siku kita ikuti. Yang kedua, jumlah pukulan pada debu, istilahnya kok pukulan ya. Ya, maplek gitu ya. Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang jumlah pukulan pada debu bersih untuk bertayamum. Ada yang mengatakan 2 kali, 1 pukulan untuk wajah dan 1 kali lagi untuk tangan. Ya, setiap kita akan mengusap wajah pertama, terus kita tempelkan lagi ke debu untuk tangan. Jadi ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Inilah pendapat mayoritas ulama. Jadi yang mengatakan itu sebagai besar. Tetapi yang penulis maksud dengan mayoritas ulama di sini ialah Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah. Mereka semua juga berpendapat masing-masing ialah 2 pukulan untuk wajah dan 2 pukulan untuk tangan. Malah 2 kali nih. Ya. Sumber perbedaan pendapat di antara mereka dalam masalah ini ialah karena ayat yang menjelaskan tayamum bersifat global. Sementara hadis-hadis yang menjelaskan tayamum secara rinci terkesan saling bertentangan. Menyamakan tayamum dengan wudu tidak menghasilkan kesimpulan yang disepakati. Hasil-hasil riwayat Ammar di atas hanya menjelaskan 1 kali pukulan, yakni pukulan waktu untuk wajah sekaligus kedua telapak tangan. Ini malah mirip, cuma sekali, malah yang kedua nanti tangannya sudah bersih. Juga ada hadis yang menjelaskan 2 kali pukulan dan mayoritas ulama berusaha mengoreksi hadis-hadis tersebut untuk mencari celah terobosan guna menyamakan tayamum dengan wudu. Jadi ulama-ulama ini mengenai wudu seperti itu kok tayamum seperti ini, padahal tayamum itu sebenarnya lebih mudah untuk ringan, tapi ya memang seperti itu. Nabi sendiri tidak menjelaskan secara rinci. Ya, tapi kita makanya kita punya ulama-ulama ahli fikih, imam madhab, kita ikuti aja, tidak perlu kita istihad mencari pendapat tersendiri. Mungkin kita itu ilmunya seberapa sih, kita ikuti aja yang sudah ada. Meratakan debu pada anggota-anggota tayamum. Ya, yang ketiga, Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang lain soal keharusan meratakan debu pada anggota-anggota tayamum. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa hal itu bukan suatu kewajiban, berbeda dengan Imam Syafi'i yang menganggap hal itu sebagai suatu kewajiban. Pangkal perbedaan pendapat ialah karena huruf min, ya, min dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 6 tadi, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, yang terakhir min, usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Bisa memiliki 2 arti, bahkan lebih. Huruf mim dalam ayat tadi bisa berarti sebagian, bisa berarti dari, dan bisa berarti perbedaan jenis. Para ulama yang berpendapat huruf mim berarti sebagian dari mereka mewajibkan meratakan debu ke seluruh anggota tubuh yang menjadi rukun tayamum. Sedangkan para ulama yang berpendapat huruf mim berarti pembedaan jenis, mereka tidak mewajibkan untuk meratakannya. Jadi ini juga ada
beda pendapat. Maksudnya meratakan debunya harus rata atau cukup tangan kita saat mengusap wajah dan mengusap tangan ini rata. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Ya kita ikuti yang gampang aja. Yang penting dalam kita meratakan tangan ini rotong. Nah, kalau harus rata karena mungkin sisi ada yang kan tidak kelihatan. Makanya tangan kita yang penting meratakan anggota yang harus diusap saat bertayamum. Imam Syafi'i cenderung pada pendapat pertama karena sesuai dengan untuk menyamakan tayamum dengan wudu. Ya, kalau Imam Syafi'i ya seperti rotong. Tetapi hal itu bertentangan dengan hadis riwayat Ammar di atas yang diantara terdapat kalimat lalu kamu tiup debu itu dan kalimat Rasulullah SAW bertayamum dengan debu di dinding. Nah ini ya debu di dinding kan tidak banyak, makanya nah itu tadi ini kita plak di dinding kemudian ditiup baru di sini. Entah di situ ada debunya atau tidak, yang jelas itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebaiknya diketahui bahwa perbedaan pendapat tentang kewajiban tertib dan kewajiban seketika dalam bertayamum sama dengan perbedaan pendapat mereka dalam hal wudu yang menjadi sumber perbedaan keduanya sama saja, jadi tidak perlu diulangi. Jadi ini memang beda-beda. Nah, ini jelas kalau dulu waktu kita kecil ngaji ya syarat tayamum ya seperti itu sekali enggak perlu baleni. Mantep, tapi mantep. Kadang biasanya kita wudu dengan air, kemudian saat tidak ada air ya sudah mencari-cari. Kemarin sudah disampaikan saat pertemuan yang lalu, enggak ada air, pengen sholat, bahkan ini mau sholat enggak ada air, tayamum hanya seperti itu, ragu. Tidak perlu ragu karena itu sudah diizinkan, diperintahkan oleh Rasulullah. Bahkan di Al-Quran kalau kita tidak menemukan air maka kita bertayamum. Tidak perlu ragu ya untuk melakukan tayamum. Tapi kemarin ada syarat-syaratnya. Syaratnya kita sudah berusaha mencari air. Tapi kalau di sini saat ini masih ada air. Ya kalau kita masih sehat menggunakan air. Tapi kalau walaupun ada air tetapi kita sakit kalau menggunakan air, atau sakitnya akan menjadi lebih parah ketika kita menggunakan air saat berwudu, maka disitulah diperbolehkan bertayamum. Jadi Islam itu fleksibel, ya, tidak perlu dipaksa harus pakai air. Mau di sini ada air, biasanya kalau pakai air sakitnya tambah parah. Sakitnya tambah, kok sakit tambah parah? Itu sakit apa? Nanti ada hadis yang mengatakan gini, dalam ya, termasuk hal yang bisa menggugurkan dosa itu isbaghul wudu fil baros. Jadi yakni menyempurnakan wudu pada waktu musim dingin. Maksudnya saat kita kedinginan seperti ini, tapi wudu kita masih sempurna. Apakah ini tidak bertentangan dengan yang tayamum ini, Pak? Tayamum kan berbeda. Maksudnya saat kita menggunakan harus tayamum ya tayamum. Saat kita seperti sehat seperti ini bisa menggunakan air walaupun dingin, ya tetap menggunakan air karena saat menyempurnakan wudu di musim dingin pada waktu dingin itu bisa menggugurkan dosa.
ya, wudunya dengan sempurna. Kemarin saat awal-awal sudah disampaikan cara wudu yang benar sampai di mana. Ya, kemarin juga sudah disampaikan tata cara wudu menurut Imam Hanafi yang pada waktu kemarin ini ada tambahan orang-orang saat haji, saat umroh, saat tawaf itu mereka kok bergandengan tangan, Pak. Padahal kan orang tawaf itu kan harus suci. Orang tawaf itu seperti sholat. Apakah mereka tidak batal? Ya, karena kita menganut Imam Abu Hanifah dan tata caranya ya dari wudu harus mengikuti tata cara Imam Abu Hanifah. Ya, tidak wudunya seperti Imam Syafi'i. Tapi terkadang hal itu tidak disampaikan oleh mutawif, oleh pembimbing haji atau umroh. Makanya ketika ini ya kita menurut Imam Abu Hanifah yaitu cara mengusap rambut itu dari depan sampai belakang. Ya, di situ kita bergandengan tangan dengan istri kita saat tawaf ya diperbolehkan. Bahkan kita pakai sarung tangan, tidak bersentuhan. Iya, tapi kan mungkin tidak semuanya. Ya inilah kadang seorang pemandu tidak mengerti, ya mungkin belum tahu tentang pendapat Abu Hanifah, akhirnya disarankan jamaah menggunakan sarung tangan. Nah, ini nanti panjang tentang perbedaan menyentuh ya lawan jenis, terutama untuk istri ini membatalkan wudu atau tidak. Ya, kemarin sudah kita bahas bersama-sama. Benda-benda yang digunakan untuk tayamum, ya. Dalam topik ini hanya dibahas satu masalah, sebab para ulama ahli fikih sepakat bahwa boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang bersih dari pohon, Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai bertayamum dengan menggunakan selain debu, yakni benda-benda yang muncul dari tanah, contohnya seperti batu dan lain sebagainya. Menurut Imam Syafi'i tidak boleh hukumnya bertayamum dengan menggunakan debu murni. Tetapi menurut pendapat Imam Malik yang populer, boleh bertayamum dengan menggunakan semua benda halus yang termasuk jenis tanah. Contohnya seperti kerikil, pasir, dan debu. Bahkan Imam Abu Hanifah menambahkan boleh hukumnya bertayamum dengan menggunakan segala sesuatu yang keluar dari tanah. Contohnya seperti batu, kapur, tanah liat, bata, dan marmer. Ada sebagian ulama ahli fikih yang mensyaratkan bertayamum harus dengan menggunakan debu yang ada di permukaan tanah. Inilah pendapat mayoritas ulama. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang menempel pada kain atau pada rambut. Nah, ini juga ada perbedaan pendapat, debu mana, debu apa. Ya. Mau pakai debu dinding, debu di batu, debu di tanah. Ya. Bahkan kalau kita naik pesawat, debu yang ada di pesawat. Nah, ya kita fleksibel. Tadi ada yang mengatakan tidak boleh, harus debu yang ada di pohon. Ya, kalau kita tidak ketemu pohon, adanya pohon pisang. Ya, padahal yang di pohon kadang pohon-pohon apa itu tidak ada debunya. Bahkan kulit pohon itu kan kadang yang kulit pohon asem gitu kan serengeh-serengeh itu maksudnya. Enggak ada debu nih. Ya. Ini perbedaan pendapat seperti ini jadikan sebagai asanah keilmuan kita, ya. Jangan mudah untuk menyalahkan kepada orang lain, karena ya para ulama-ulama ahli fikih sudah mengajarkan, sudah mencontohkan,
Ya, kok kamu seperti itu? Ya aku ngunut imam ini, aku ngunut imam ini. Ya, semua indahnya perbedaan. Ya. Perbedaan adalah rahmat. Ya. Pangkal perbedaan pendapat mereka dalam masalah ini berkisar pada dua masalah. Pertama, dalam bahasa Arab kata as-said memiliki makna ganda, yakni bisa berarti debu murni dan juga bisa berarti semua benda yang tampak di permukaan tanah. Said, ya. As-said. Bahkan Imam Malik dan murid-muridnya mengartikan as-said dengan benda-benda yang justru jauh dari debu. Menurutnya kata as-said berarti rumput atau salju atau embun. Semua benda tersebut menurut mereka boleh digunakan untuk bertayamum karena asal makna kalimat tersebut ialah semua benda yang ada di atas permukaan bumi. Tetapi pendapat mereka ini lemah. Nah, ini sudah. Yang kedua disebutkan dalam sebuah riwayat hadis masyhur bahwa boleh bertayamum dengan menggunakan tanah secara mutlak. Sementara riwayat lain menyebutkan bahwa tayamum hanya boleh menggunakan debu. Ini sabda Rasulullah, ju'ilat lial ardu masjidan wa tahuron. Tanah dijadikan untukku sebagai tempat sholat dan sesuatu yang suci lagi menyucikan. Nah ini tanah, semua tanah. Jadi bumi Allah adalah masjid. Saya pernah sholat sekali di jalan tanpa alas, ya. Saat saya perjalanan dari Musdalifah menuju Mina, ya sholat. Saya banyak melihat orang-orang sholat di jalan. Waktu itu saya merasa nganggo sajadah. Saya praktek bahwa bumi Allah adalah masjid, gitu. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa ju'ilat litur batuha tahuron. Bumi dijadikan untukku sebagai tempat sholat dan debunya dijadikan untukku sebagai sesuatu yang suci lagi menyucikan. Ya tentunya kalau ada tempat-tempat yang jelas-jelas kotor, ya kita hindari. Tapi ada yang mengatakan, walaupun kotoran, ya, kalau menurut kelompok lain kotoran sapi itu tidak najis. Ada yang mengatakan itu. Ya semoga seperti itulah. Tapi kotoran itu kan menjijikkan. Ya menjijikkan bagi orang yang jijik. Kalau tidak jijik, ya tidak menjijikkan, gitu. Karena sudah terbiasa. Ya, ada pendapat itu. Tapi saya tidak mengajarkan itu. Saya mengajarkan adalah yang baik dan yang bersih. Ya, walaupun masjid Allah, walaupun bumi Allah adalah masjid, tapi ini lupa berarti jenengan bertentang bahwa masjid Allah, bahwa bumi Allah itu masjid. Bukan. Saya mengajarkan yang baik, mengajak kepada kebaikan. Ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bagus, tidak diterima kecuali sesuatu yang bagus. Maksudnya kita melakukan ibadah ya di tempat yang baik lah, di tempat yang bersih, ya jangan sembarang. Walaupun tadi disampaikan semua bumi Allah adalah masjid. Kalau kita ada tempat yang baik, kita ada tempat yang bersih, kenapa harus memilih tempat yang jelas-jelas itu tempat yang kotor? Contoh, kita sholat di depan kamar mandi yang di situ tidak ada sajadah kayak gitu kan, ya. Tapi orang sing tegel ya terserah. Tapi memang kalau di masjid di tempat sana kalau malam sholat likuran itu, wah banyak jemaahnya sampai alun-alun. Ya itu ada yang dekat-dekat tempat wudhu, tapi ya mereka memang tetap menggunakan sajadah rasa. Ya kalau saya milihnya ya yang bersih, yang jauh dari tempat
yang tidak beraroma. Ini kalau saya bahas tentang hal-hal yang membatalkan tayamum ini agak panjang, ini cukup sekian dulu untuk tata cara tayamum. Insya Allah nanti dilanjutkan pertemuan yang akan datang tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Mungkin dari penyampaian saya tadi ada yang belum paham, perlu didiskusikan. Mari kita diskusikan setelah ini. Mohon maaf mungkin dalam penyampaian ada kekurangan sebagai manusia biasa, mungkin kurangnya pemahaman pengetahuan saya. Apabila ada kebenaran memang itu semata